sekarang untuk yang tahap yang ketiga, saya mencoba untuk kira-kira dari Kristen itu apakah ada ayat-ayat keterangan yang tentang yang menjelaskan tentang apa namanya nilai-nilai moderasi beragama. Contohnya misalnya masalah toleransi, Pak. Apakah ada yang menurut anulah kitab suci gitu kan yang menjelaskan tentang toleransi itu, atau bisa juga menjelaskan tentang kebersamaan, nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Mungkin itu Pak kebutuhan kita gitu. Silakan Pak, ini sambil direkam. Terima kasih Pak. Mau berkunjung ke kantor. Iya. Kami inilah kantor GKI Merino. Ini sudah Bapak saya sudah 1 periode kantor di sini, dan ini jalan kedua periodenya. Jadi berdoa supaya kantor yang kami rencanakan bisa terwujud lah. Tahun depan itu rencana ya. Memang kalau bicara mengenai moderasi beragama dalam perspektif Kristen itu yang saya sampaikan selama ini Pak, dalam kunjungan kami FKUB ke kecamatan, kemudian ke sekolah. Jadi saya bagi tugas sama kami, Pak Ustadz Hartono berbicara moderasi beragama dalam perspektif Islam. Nah, kemudian saya yang Kristen, lalu kami ke SMA 1 kemarin. Saya kasih tugas lagi sama Pak Haji Sarwani yang menyampaikan materi mengenai moderasi beragama dalam perspektif agama Islam. Kemudian Pak Johan Wahyudi dari Kristen. Nah, kami mau ke SMK lagi, saya sudah kasih tugas. Nanti Hindu sudah yang menyampaikan lagi materi dalam perspektif Hindu sebenarnya. Kemudian Pak Langsung nanti dari Kristen. Nanti berikutnya lagi Buddha, Katolik. Jadi, nah kalau saya lihat itu sebenarnya semua ada dasar-dasar di kitab sucinya Pak. Ya, kalau kami yang Kristen kan banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menekankan supaya kita menghormati sesama. Jadi ya saya tidak sebut ayatnya, tapi ini intinya begitu. Dalam pengajaran Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 34, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ukuran kita mengasihi orang lain itu ya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi sesama manusia itu kan tidak terbatas si A si B Pak. Kata di Alkitab itu sesama itu semua, siapapun dia, suku apapun, agama apapun. Ya, jadi itu dalam Alkitab supaya kita mengasihi semua orang. Nah, ukurannya seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kemudian pengajaran Tuhan Yesus juga ya, jangankan semua manusia, bahkan musuh kita pun kita harus kasihi begitu. Jadi ada di dalam pengajaran Yesus di Injil ada, kemudian pengajaran Paulus juga, kemudian di dalam Perjanjian Lama Amsal juga, ya semua itu mengajar kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat dengan kita, siapapun memusuhi kita ya. Ya, di dalam Kristen ini kan juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan sering terjadi juga perselisihan, pertengkaran. Jadi orang yang tidak senang dengan kita lah,
kita harus kasihi begitu. Jadi orang yang menfitnah kita, orang benci kita, siapapun dia, jadi tidak terbatas siapapun. Nah, penerapannya semua, siapa saja yang memusuhi kita, ya kita harus kasihi ya. Nah, ini kan sangat berat sebenarnya tuh bagi kita manusia kan. Jadi siapapun orang yang pernah menyakitkan hati kita, sesama kita Kristen saja, rasanya berat untuk mengasihi. Itulah perintah, jadi kita berusaha melakukannya. Nah, sampai ke masyarakat luas, siapapun yang berbuat jahat dengan kita harus mengasihi. Ya, malah disuruh kita mendoakan mereka. Kalau mereka haus harus dikasih minum, kalau mereka lapar harus dikasih makan. Jadi memang ini tingkat kerohanian yang tinggi, Pak. Kalau kita bisa melakukan itu. Ya. Jadi memang manusia kita ini kan kecenderungan kita mau balas orang ya. Tapi itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan ya. Dalam masyarakat luas kan ya kita harus mengasihi semua orang. Suku apapun dia, agama apapun dia, atau mungkin dia berbuat jahat dengan kita, ya kita bisa balas. Membalas itu kan katanya itu haknya Tuhan. Jadi bukan haknya kita manusia. Jadi banyak ayat yang mengajar kita mengasihi, Pak. Mulai dari keluarga kita, sesama kita, masyarakat secara umum. Jadi itulah kalau kita menerapkan itu dalam kehidupan, pasti kita akan bisa berteman dan bersaudara dengan siapa saja. Kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Jadi banyak ayat-ayatnya. Mungkin cukup itu aja Pak, itu sudah lumayan luar biasa itu. Nah, ya. kemudian Mungkin ada tambahan lagi dari tambahan sedikit lagi ya. yang Silakan ya. hampir sama juga dengan ini Ya. dalam berbudaya. Nah, Di dalam Alkitab juga ada, Pak. iya. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Jadi ini pernyataan dari Rasul Paulus. Kalau aku di kalangan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau aku di kalangan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Jadi maksudnya Paulus di situ, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Jadi kalau Paulus di kalangan Yahudi, ya dia harus menyesuaikan diri dengan budaya orang Yahudi. Gitu. Kalau dia di kalangan orang Yunani, dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan orang Yunani. Iya. Tapi dalam tanda petik bukan berarti melakukan kejahatan. Itu dalam hal-hal yang positif itu maksudnya. Jadi itu pentingnya kita juga menyesuaikan diri dengan budaya. Itu menjadi landasan kita. Ya, syukurlah saya dapat dasarnya dari Pak. Karena memang dalam kategori moderasi beragama salah satunya adalah kita harus menerima kearifan lokal. Artinya potensi budaya, kultur, adat istiadat itu memang menjadi kontribusi terbesar untuk moderasi beragama. Nah, syukurlah tadi saya mendengar dari Pak Pendeta tentang perkataan Paulus tadi. Jadi kalau kita berada di satu daerah ini, kita harus menyesuaikan diri dengan sesuai dengan konteks ya. Iya. Tapi dalam hal yang positif. Dalam hal positif, ya betul. Ya. Jadi nanti Pak bisa cari ayatnya kalau perlu ayat lengkap. Kalau mengenai mengasihi sesama kan bisa aja klik di YouTube. Saya kira itu sudah cukup mewakili. Iya. Artinya dalam ajaran Kristen itu juga dia cukup universal. Artinya berlaku di semua akhiratnya. Makanya dia dikomitkan dalam agama Samawi. Artinya langsung dari
dan juga Bapak sebagai ketua dari forum kerukunan agama di Manila. Saya juga kemarin sudah ketemu dengan KUP di masing-masing itu, ya masing kota, kabupaten, kemudian di Tarakan, kemudian di Hubungan, sama di KTK kemarin. Nah, ini untuk memperkaya penguatan dan moderasi beragama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi ke keberlangsungan kerukunan beragama di Kabupaten Manila. Mungkin saya kira itu saja Pak yang kami sampaikan. Dan setelah ini kami lanjut ke anggota pokok Pak Ustadz Al-Pokok. Kita juga tidak dasar Al-Qurannya bicara tentang moderasi. Kalau Kristen itu sama saja Pak. Iya. Karena kitabnya sama aja. Iya. Katolik juga demikian Pak ya? Iya, sama aja Pak. Sama aja. Ya, jadi waktu kami di apa itu ya, di SLB, saya dengar kan dari semua agama kan mereka minta menyampaikan sama Katolik, Kristen. Karena kan sumbernya sama ya? Sumbernya sama aja. Ya. Oke, itu aja Pak. Ya. Pendeta. Terima kasih. Minum Pak, ada air. Sudah lah, cukup lah sudah. Kita